Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara muqaddimah daripada An-Nahwu dalam kitab Matlul Jurumiyah li Syekh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis shalihin fid dharain amin. Sebagaimana dalam pertemuan lalu sudah kita jelaskan siapa beliau pengarang daripada Matlul Jurumiyah, yaitu Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Beliau terkenal dengan Ibn Ajurum ya, karena beliau memang putra daripada yang terlahir di daerah Ajurum gitu. Kami kan kalau kita kan putra daerah. Nah, putra daerah Ajurum namanya ya. Begitu. Nah, mana Al-Jurum bilughatil barbar al-faqir as-sufi. Dia mengatakan Al-Ajurum itu di dalam bahasa al-barbar artinya adalah al-faqir as-sufi, orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian as-sufi yang memang orang yang menempuh kesucian hati untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau itu memiliki karangan yang banyak sebenarnya. Ya, termasuk daripada karangannya itu Syarah li Manzumati Syatibi. Ya, Imam Syatibi fi Ulumil Quran. Kemudian Al-Imam Muhammad As-Sunhaji ini beliau mensyarahkan Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Amani. Itu syarahnya beliau. Kemudian juga beliau memiliki guru yang banyak. Termasuk daripada guru beliau adalah Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Gharnati. Beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriah. Beliau terlahir pada tahun 672 Hijriah fi zaman Imam An-Nawawi. Sama di zaman Imam Nawawi ya, beliau sejaman sama Imam Nawawi. Ya, begitu. Kemudian beliau dilahirkan di mana? Di Madinati Fas, Maroko. Fas. Ya, kemudian pada tahun tersebut ya, yang mana pada tahun tersebut meninggallah ya pengarang daripada kitab Al-Alfiyah ya, Al-Alfiyah bin Malik fi Nahwu. Sehingga para ulama mengatakan la takun sahih la yakun talibul ilm illa idza hafizal alfiyah fi Nahwu. Enggak dikatakan talibul ilm kecuali apabila dia menghafal matan Al-Alfiyah bin Malik di dalam ilmu nahwu. Kalau ente hafal itu katakan santri. Ente enggak hafal itu jangan aku santri. Begitu. Ada. Alhamdulillah qad hafidna. Alhamdulillah kita juga hafal dulu. Ada alfiyah ada. Allah. Dulu waktu ada masuk di sini, memang aneh dikenalin ke Habib Jidan itu lewat ipar, kaos punya kakak. Ya, kemudian bulan Syawal aneh masuk ke sini. Kakak aneh yang bilang, ipar aneh bilang, "Bib, ini Qadir udah hafal alfiyah." Oh, iya, kata Habib. Ya, coba dites sama Habib. Dites beneran. Aneh bawa kitab alfiyah nih. Dites sama Habib. Nih, coba baca muqaddimah. Baca. Bisa tuh muqaddimah. Kemudian ke bait yang tengah langsung. Baca bab Na'at pada waktu itu, bab Na'at. Kemudian Anda baca, hafal tuh. Pasti hafalin gampang ya kan? Bisa. Habis itu di bab terakhir, bab dulu itu hafal. Alhamdulillah. Ya udah kalau begitu kata Habib, oke. Insyaallah bulan Muharram aja deh ke sini Muharram. Jadi ada beberapa syarat yang belum Anda hafal ya. Arba'in Nawawiyah atau itu yang lainnya itu belum kita hafal, jadi masuk sini bulan Muharram baru masuk sini. Tapi sebelumnya di Syawal udah ke sini. Ya, sowan ke Habib,
Kemudian yang dites itu tadi Alfiah bin Malik. Ya, sebenarnya sih bukan tes-tesan, bukan. Tapi pernah hafal. Begitu. Pernah hafal. Ada. Ala kulli hal. Nah, Syekh yang pengarang daripada Ibn Malik, Alfiah bin Malik itu, ya, beliau meninggalnya itu pada tahun 672. Beliau meninggal dunia, ya, pada tahun itu pula lahirlah pengarang daripada kitab Al-Jurumiyah ini, Abu Abdullah Muhammad bin Abu As-Sunhaji. Ya, begitu. Sebagaimana ya dulu di tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Pada tahun 150 Hijriah, Imam Abu Hanifah wafat, meninggal dunia. Ya, wafat. Pada tahun itu pula lahirnya Imam Syafi'i. Ya, begitu. Tenggelam matahari, terbitlah matahari juga. Bukan terbitlah bulan, bukan, terbitlah matahari. Begitu, ya. Nah, begitu juga ini. Nah. Kemudian beliau itu meninggalnya pada hari Senin. Ya, pada hari Senin setelah zuhur dari bulan Safar. Gitu. Pada tahun 723. Berarti berapa umurnya? Ihda wa khamsun sana, 51 tahun umurnya beliau. Beliau dimakamkan di Babul Hamra di Fas Maroko. Ya. Madinatul Auliya wal Ulama. Kotanya para ulama, para aulia adalah di Fas Maroko. Begitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Banyak daripada ulama ketika belajar atau ketika mengarang daripada kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Disababin dengan dua sebab. Yang pertama adalah mengikuti Al-Quran. Iktidaan bil Quranil Aziz, mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan apa? Yang dibuka dari awal. Itu buka apa yang pertama kali dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama ketika mereka mengarang daripada kitab-kitabnya dimulai Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti daripada induk daripada semua ilmu adalah Al-Quran. Begitu. Biabihi ketada adiyan fikram wa man yushabi abahu fama zalam. Ya, kalau mengikuti induknya dia nggak akan melenceng. Gitu. Tapi kalau dia nggak ngikutin induknya melenceng, ya bahaya. Begitu. Nah, yang kedua, kenapa baca Bismillahirrahmanirrahim mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang kedua adalah sebab amalan biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Wa fi riwayat ajdam, fi riwayat abtar. Jadi dua alasan. Para ulama mengarang kitabnya dengan dua alasan. Al-awwal, yang pertama karena mengikuti Al-Quranul Karim. Yang kedua karena mengamalkan hadisnya Rasulullah, kullu amrin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhibalin. Setiap perkara dhibalin yang diperhatikan oleh syariat, kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta'. Maka amalan tersebut aqta'. Apa itu aqta'? Diumpamakan kalau seandainya manusia nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa hidup tapi nggak sempurna. Ya, fi riwayat ajdam, hidup tapi berpenyakitan, tidak sempurna. Ya, dia punya tangan, punya kaki, nggak punya sakit, tapi abtar, nggak punya keturunan, belum sempurna. Ya, kalau dia menikah, kalau belum menikah jomblo, ya udah itu ya. Begitu. Ya, maksudnya kalau orang yang sempurna itu memiliki keturunan. Ya. Kenapa kok termasuk daripada memiliki keturunan itu apa namanya? Termasuk daripada bermanfaat. Ya, karena selanjutnya dia akan meninggal dunia, diteruskan anak-anaknya. Ya. Paham ya? Makanya yang belum menikah ya nikah. Ya, oh belum punya Ustaz. Ya.
apaan? Setiap hari ngechat sama siapa? Begitu. Begitu. Ya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Lihat di sini saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita berbicara masalah nahwu, ya kita berbicara masalah i'rab. Ya. Di sini ada ba. Ada isim. Ada lafzul jalalah Allah. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ada berapa? Kalimat 1 2 3 4 5. Ada 5. Karena kita berbicara masalah nahwu, kita enggak berbicara masalah hukum. Ya, hukumnya wajib, apa sunnah, atau haram, atau makruh, atau mubah. Itu berbicara tentang masalah hukum di dalam fikih. Namun kita tidak berbicara masalah itu. Ada fannya sendiri. Ya, yang kita bicarakan saat ini adalah i'rab, nahwu. Sehingga bismillahirrahmanirrahim, i'rabnya apa? Ya, meskipun kita belum belajar i'rab, baru masuk. Tapi kita harus kudu tahu, kudu ngerti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alba. Alba ini harf jar. Ya. Arba harful jar. Huruf jar itu tugasnya apa? Huruf jar itu tugasnya adalah mengajarkan kalimat isim setelahnya. Mengejarkan atau mengkasrohkan kalimat isim setelahnya. Makanya dibaca ismi, bismi, bukan bisma. Ya, kalau bisma itu namanya bis. Atau bismu, bukan juga, tapi bismillah, bismi. Ya. Sehingga huruf jar itu tugasnya dia adalah mengejarkan kalimat isim setelahnya. Pertama, setelah huruf jar ada kalimat isim. Setelah kalimat isim itu kudu dibaca kasroh, dibaca jar. Ya. Jadi tidak ada kalimat huruf jar masuk pada kalimat fiil. Ya, begitu. Enggak. Huruf jar termasuk dari tanda-tanda kalimat isim, sehingga masuk pada kalimat isim. Dan huruf dan isim tersebut dibaca kasroh, dijarkan. Sehingga bismi huruf jar. Ismi majrurun bil ba. Majrurun bil ba, dijarkan dengan huruf ba tersebut. Dibaca kas. Jadi dia harus tahu kenapa yang dibaca bismillah, kenapa bukan bismillah. Nah, harus tahu sekarang nih, karena ada huruf jar. Huruf jar tugasnya mengajarkan kalimat setelahnya. Ya, itu langsung diupload nanti. Begitu. Paham nggak itu? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lafzul jalalah Allah. Allah, lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah dibaca kasrah juga nih. Ya. Hukumnya juga dibaca jar. Ya. Lafzul jalalah. Ya. Dibaca kasrah. Kenapa dibaca kasrah? Karena mudhafun ilaih, karena mau jadi mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya dibaca jar, wajib dibaca jar. Majrurun dibaca jar. Paham kan deh? Bisa nih. Difaham nih. Bismillahi. Bismillahi. Al-ba harf apa? Ba apa? Harf jar. Ismi majrurun bil ba. Dijarkan dengan huruf ba. Lafzul jalalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih apa hukumnya? Mudhaf ilaih dibaca jar. Mudhaf ilaih dibaca jar. Jadi dengan apa? Kas. Jadi kenapa kok baca bismillahirrahmanirrahim bukan bismillahurrahman? Bismillah. Jadi Allahi atau lafzul jalalah kita sebut dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini menjadi apa? Mudhaf ilaih. Ismi berarti majrur bil ba fahuwa mudhaf. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Ya. Fahuwa mudhaf.
Lafdzul jalalah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi ya al-kasrah. Dibacakan hukumnya di apa namanya? Tanda-tandanya kasrah. Bismillahi. Ini difaham belum nih? Jadi kenapa dibaca kasrah ini lafdzul jalalah bismillahi? Karena menjadi mudhaf ilaih. Kenapa dibaca ismi? Karena dijarkan dengan ba. Ba huruf jar. Ismi mudhaf dibaca jar, kemudian menjadi mudhaf dia. Mudhaf kalau hukumnya mudhaf sesuai i'rabnya, sesuai amil yang masuk kepadanya. Kadang dibaca rafa, kadang dibaca nasab, kadang dibaca jar, termasuk bebas. Tapi kalau mudhaf ilaih dibaca jar. Ya, majrur dibaca jar. Nah, sekarang setelah itu baru ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dibaca apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Boleh. Nah, kita berbicara masalah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, kita secara bahasa, secara i'rab, ya, secara i'rab. Lihatin sini, saudara. Sudah kita membahas keduanya. Kita membahas tentang Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ya. Apabila Ar-Rahmani dibaca kasroh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Ya. Bismillahi dah apa tadi? Hah? Mudhafi mafilah jadi hilang ingat ya. Allah jadi apa tadi? Mudhafilah dibaca apa? Jer. Ya, hati ingat ya, biar enggak lupa. Ya. Kemudian Ar-Rahmani. Nah, ketika kita baca Ar-Rahmani, maka ini menjadi sifat. Sifat itu harus ngikuti yang disifatin, ini namanya mausuf. Paham gak? Ar-Rahmani sifat, Allahi apa? Mausuf, yang disifatin. Sifat ngikutin yang disifatin. Ketika yang disifatin dikasrohkan, maka Ar-Rahmani dibaca kasroh. Karena ngikut, hukumnya ngikut makmum dia. Sifat sama seperti makmum, ngikut dengan imamnya. Imam dibaca kasrah, dia baca kasrah. Paham ini? Paham enggak? Imam. Kan iman bukan? Imam. Imamnya dibaca kasrah, makmumnya ngikut Imamnya ruku, makmumnya ruku. Enggak boleh imamnya ruku, dia malah sujud. Ada beda itu. Apabila Ar-Rahmani dibaca kasrah, maka Ar-Rahim boleh dalam tiga keadaan. Boleh dibaca kasrah, boleh dibaca dhammah, boleh dibaca fathah. Keren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca dhammah ya. Kenapa dibaca dhammah katanya? Boleh dibaca fathah juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang dipraktekin, lo digebukin sama orang. Ya, salah. Ya, memang di dalam hukum boleh, dalam i'rab boleh saja, tapi bukan masalah bacaan. Ya, masih bukan bacaan qiraatus sab'ah wala qiraatul asyrah. Nahwu boleh saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Ar-Rahmani dibaca kasrah, itu menjadi berarti sifat. Nah, Ar-Rahimi dibaca kasrah juga, berarti Ar-Rahmani sifat yang pertama, Ar-Rahimi sifat yang kedua. Ikut hukumnya dibaca dia seperti sifat yang pertama. Sifat yang pertama seperti yang disifatin, sehingga dia baca kasrah Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ngikut kepada mausuf. Mausufnya dibaca kasrah, maka sifatnya dibaca kasrah. Faham? Itu yang pertama. Kemudian boleh dibaca dhammah juga boleh. Nanti baca dhammah boleh saja. Ya. Kenapa dibaca dhammah? Kenapa kok boleh? Nah, ketika dibaca dhammah, maka dia menjadi khabar. Menjadi khabar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang.
Bismillahirrahmani, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha kasih sayang dan yang maha pengasih, ya. Ar-Rahimu, Ar-Rahimu menjadi khobar. Khobar dibaca rafa. Mana mubtada'nya? Ditakdirkan, ai wa huwa ar-rahimu. Boleh. Kita berbicara Arab ya. Kita berbicara Arab. Boleh saja. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahimu boleh. Jadi ar-rahimu menjadi apa? Khobar. Mana mubtada'nya? Mahdhuf, dibuang. Khabar mubtada'nya mana takdirnya? Wa huwa. Ini takdirnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim wa huwa ar-rahimu. Boleh. Ente boleh baca apa aja, yang penting lo bisa menakdirkan aja. Ya, lo tahu ilmunya, monggo silahkan. Lo nggak tahu ilmunya jangan macam-macam. Ya, lo tahu ilmunya, lo bisa boleh praktekin, man. Tapi lo jangan tahu ilmunya jangan praktekin. Bisa cemberutin. Nggak tahu ilmunya nggak praktekin. Lo jangan melakukan sesuatu kecuali udah ada ilmunya. Kalau udah ada ilmunya praktekin, ya tahu selah-selahnya, begitu. Tahu alasannya. Kenapa lo baca kasroh? Nah, kenapa lo baca dhamma? Kenapa lo baca fathah? Tahu ilmunya, ada alasan. Tapi kalau nggak ada ilmunya, lo pakai alasan apaan? Begitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ar-rahima. Rahima nih. Boleh dibaca ar-rahima. Ar-rahima. Kenapa baca ar-rahima? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahima berarti dibaca nasab. Ya, dibaca nasab. Ar-rahima menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Mahdhuf, dibuang. A'ni ar-rahima. Ya. Atau amdahu, amdahu. Boleh amdahu, saya memuji ar-rahima kepada Allah yang Maha Rahim. Ya, boleh. Jadi kalau ar-rahmani dibaca kasrah, lihatin sini saudara, maka ar-rahim boleh 3. Boleh ar-rahimi menjadi ikut dibaca jer, kadang ikut dengan sifat yang pertama, sifat ngikut kepada mausufnya, ya. Atau ar-rahimu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Apa takdirnya? Wa huwa. Atau ar-rahima dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Mana fi'il dan fa'ilnya? Amdahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham kira-kira? Ada di situ ya. Amdahu saya memuji. Saya memuji. Ya, paham ya? Kira-kira paham? Paham enggak? Ya. Jadi boleh ente mau baca ar-rahimi, ar-rahimu, ar-rahima, boleh. Silahkan. Begitu. Dikebagi nama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahimah. Enggak salahin ini enggak. Ustaz, enggak salah tadi bacanya. Ar-rahimah. Lu enggak belajar sih, begitu. Lu belajar dulu, lu jangan protes. Begitu. Lu belajar nahwu enggak? Oh enggak, ya udah lu jangan protes. Lu kalau lu belajar nahwu, iya, boleh deh. Gitu. Jangan jelasin begitu. Yang kedua, apabila udah ini. Nah, sekarang apabila ar-rahmani boleh enggak dibaca dhammah? Boleh dibaca dhammah. Bismillahirrahmanu. Wah, keren lagi nih. Nggak ada dalam Al-Quran begini lu baca-baca. Ya. Tapi boleh dibaca rahmanu. Ketika dibaca dhammah, maka ar-rahim boleh 2. Boleh dibaca dhammah juga, boleh dibaca fathah juga. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmanu, sedangkan Allah itu ar-Rahmanu. Jadi khobar. Mana mubtadanya? Dibuang. Wa huwa. Wa huwa ar-Rahmanu. Wa huwa ar-Rahmanu. Jadi wa huwa ini dhamir yang dibuang menjadi mubtada. Ar-Rahmanu menjadi apa? Khobarnya. Jadi boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahimu boleh. Ya, khabar.
Yang ar-rahimu jadi apa? Ar-rahimu juga jadi khabar juga. Ini khabar. Wa ar-rahimu. Jadi mubtada yang dibuang juga. Ar-rahmanu wa huwa ar-rahimanu wa huwa ar-rahimu. Ya. Jadi kalau menjadi Latin sini, kalau menjadi rafa dibaca dhammah berarti menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Ai wa huwa. Itu namanya mubtada'nya. Setiap dibaca dhammah dia akan menjadi khabar, ya, mubtada'nya dibuang. Takdirnya apa? Wa huwa. Boleh dibaca fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi apa ini? Menjadi maf'ul bih. Ai amdahu tadi itu. Amdahur rahima. Atau a'ni ar-rahima. Boleh. Faham? Kalau dibaca ar-rahmanu hanya dua saja. Boleh ar-rahimu, boleh ar-rahima. Ar-rahimi enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Nanti alasannya akan kita jelaskan. Enggak boleh ar-rahimi, enggak boleh. Paham enggak? Kemudian yang terakhir ar-rahmana, kalau seandainya dibaca ar-rahmana, boleh dibaca dhamma fathah? Boleh. Ya, yang penting lo tahu. Ya, ar-rahmana boleh, man. Ya, ar-rahman, ar-rahman. Bismillahirrahmana. Ai a'ni ar-rahman atau amdahu ar-rahmana. Maka boleh juga dua. Ar-rahima juga ar-rahimu. Ar-rahima jadi apa berarti? Maf'ul bih. Ar-rahimu jadi apa? Khabar dari mubtada yang dibuang. Apa takdirnya? Huwa. Oke. Paham enggak? Paham ini? Boleh ar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, dari mana lu bacaan itu? Lu gak ada di dalam Al-Quran. Ngaji sama siapa? Sesat gitu. Waduh, disesatkan. Paham ya? Kemudian yang nggak boleh, yang nggak boleh nih, yang nggak boleh kan tadi berarti ada berapa tadi? Udah berapa tadi yang boleh? 3 tambah 2 berapa? 5 tambah 2. Itu yang boleh. Ada yang nggak boleh 2. Berarti berapa? 9 berarti ya. Nah, kalau seandainya nih, Bismillahi ar-rahmanu atau ar-rahmani ar-rahmana. Apabila nih ar-rahmanu atau ar-rahmana, yang pertama dibaca dhamma atau fathah, maka yang kedua tidak boleh dibaca kasroh. Ar-rahimi nggak boleh. Ya, ar-rahimi nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya adalah Allahi ini jadi apa? Jadi sifat. Dan mausuf menjadi mausuf kan ya? Jadi mausuf. Sifatnya mana? Nah, kita akan menjadikan bahwasanya Ar-Rahimi sifatnya Allah. Ar-Rahimi menjadi sifatnya. Namun antara Allah dan lafaz Ar-Rahim dipisah oleh Ar-Rahman. Maka tidak boleh. Sifat tidak boleh dipisah dengan mausufnya. Persyaratan jadi sifat harus bersatu atau nyambung dengan mausuf. Kalau dipisah munqati', tidak sah. Gitu. Paham? Paham enggak? Kira-kira paham ini? Paham belum? Paham enggak? Nah, paham nih? Jadi kenapa tidak baca rahim? Jadi kalau saya baca ar-rahmanu atau ar-rahmana, maka yang kedua tidak boleh dibaca kasroh, karena ar-rahman ar-rahimi pastinya i'rabnya dia adalah menjadi sifat dari sifat, akan menjadi sifat. Ya. Nah, sifat ini nggak boleh dipisah dengan mausufnya. Nggak boleh. Apabila dipisah dengan mausufnya, maka batal persifatan tersebut. Ya, karena ada ar-rahman sama ar-rahmanu sama ar-rahmana. Maka ini tidak boleh. Makanya di situ ada 9 tadi itu. 7 diperbolehkan, 2 tidak boleh. Apabila yang pertama dibaca kasroh, bismillahirrahmani, maka boleh 3. Bismillahirrahmanirrahimi, bismillahirrahmanirrahimu, bismillahirrahmanirrahima.
Apabila yang pertama dibaca dhammah, bismillahirrahmanu, maka hanya boleh dua, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahimu, dua. Apabila dibaca fathah, bismillahirrahmana, maka boleh dua, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahimu. Ya, yang nggak boleh berapa? Dua. Apabila dibaca yang pertama dibaca dhammah, maka yang kedua tidak boleh dibaca kasrah. Atau yang pertama dibaca fathah, maka tidak boleh dibaca kasrah. Paham? Nah, hada bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah paham ini ya? Wal muta'alliq al jar al majrur wal muta'alliq bih mahdhuf. Nah, muta'alliq ini jar majrur ini butuh dengan muta'alliq. Ujuk-ujuk bismillahirrahmanirrahim. Lu ngelakuin apaan? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim pasti ada sesuatu untuk digunakan untuk apa ini bismillah? Ya, paham ya maksudnya? Ente menggunakan senjata. Kenapa ente menggunakan senjata? Pasti ada tujuannya. Ente memakai sendok. Pasti ada tujuannya untuk apa? Untuk makan. Begitu juga seseorang membaca bismillah, ada tujuannya. Untuk apa ente baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pastinya ya kalimat ini karena ini huruf jar ada yang muta'alliq. Hubungan kalimat tersebut dengan apa? Dengan fiil. Ya. Hubungan dengan fiil. Ditakdirkan dengan fiil, kemudian muakhar dan khoson. Ya. Sehingga ditakdirkannya adalah bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Karena kenapa diakhirkan takdirnya bukan u'allifu hadzal kitab bismillahirrahmanirrahim? Bisa-bisa aja. Tapi ditaruh di belakang. Kenapa? Li'ifadatil hasri. Seperti yang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Boleh-boleh saja. Tapi ada faedah tertentu apabila kalimat tersebut diakhirkan. Iyyaka na'budu, hanya. Ada kata-kata hanya. Kalau na'budu iyyaka, saya menyembah kepadamu, bisa saja dengan yang lain. Tapi kalau hanya kepadamu, iyyaka, ya iyyaka. Kalau kalau iman, iyyaki, hanya kepadamu. Hanya kepadamu aku menyerahkan cintaku. Kayak udah lu bodoh banget katanya. Penyerahan totalitas kepada Allah udah. Gitu, paham kan teman? Bismillahirrahmanirrahim wa'alifu. Saya mengarang kitab ini. Wa'alifu, saya mengarang. Jadi bismillahirrahmanirrahim wa'alifu. Ya, saya mengarang kitab ini. Ya, saya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan berbarengan menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Sayang, Maha Penyayang. Wa'alifu, saya mengarang kitab ini. Begitulah kurang lebih ya. Ay bi musahabati bismillahirrahmanirrahim wa'alifu hadzal kitab. Ya. Ba lil musahabah. Ba ini artinya lil musahabah. Ya. Ba huruf jar tadi kan? Artinya lil musahabah. Maksudnya membarengi. Dia memulai daripada mengarang kitab, membaringannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan nama yang lain. Makanya bi musahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu hadzal kitab. Saya mengarang kitab ini. Faham ini? Ini ya bersama dengan bismillahirrahmanirrahim aja ya. Al-ismu mushtaqun minas sumuha al-ulu. Ya. Wal irtifa wa huwa qaul basuriyin. Wa qala al-kufiyun innahu mushtaq min al-wasmi wa huwa as-simah al-alamah. Ar-Rahman al-mun'im bi jalalil ni'am wal Rahim al-mu'im bi daqaiqin ni'am. Ar-Rahman yang memberikan nikmat aslinya, pokok daripada nikmat tersebut. Ya.
Kalau Ar-Rahim itu adalah cabangnya. Maksudnya bagaimana? Allah memberikan kita nikmat pandangan. Tapi pandangan kita beda-beda nggak? Ada yang harus pakai tebel banget. Ya, ada yang tajam banget pandangannya. Ya. Allah memberi pandangan. Ada Ar-Rahman. Allah memberikan pandangan yang tajam, Ar-Rahim. Begitu. Ada yang mengatakan Rahmanud dunia wal akhirah. Allah Rahman Maha Rahman, berkasih sayang ya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu muslim atau kafir, dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim fil akhirah. Ya, begitu. Ar-Rahim fil akhirah. Besok di akhirat Allah bersifat Ar-Rahim. Ya. Begitu. Sehingga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman saja. Fil akhirah. Faham ini ya? Kira-kira paham nggak? Ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah dalam pertemuan akan datang. Sebenarnya lebih masih asyik ya. Insya Allah dalam pertemuan akan datang kita bahas tentang mabadi kulifan. Visi misi ilmu nahwu itu apa sih? Ya, ente belajar ilmu nahwu harus tahu visi misinya. Visi misi ilmu nahwu itu apa? Tujuannya apa? Ya, harus tahu. Insya Allah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas. Wallahu a'lamu.